Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, nggak kurang satu apapun dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mampir, sudah nonton ya, sudah ngulas dan berbagai sharing-sharing yang sudah diberikan di kolom komentar Mbak Eka ucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi hal itu. Nah, semoga hal-hal yang Mbak Eka tayangkan ini bisa membawa dampak positif meskipun hanya sedikit teman-teman ya. Nah, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih tentang kelas psikologinya kita. Mbak Eka mau bahas apa sih pentingnya peran kedua orang tua bagi anak-anak mereka ya, misalnya pentingnya peran figur ayah dan ibu bagi anak perempuan, dan pentingnya peran figur ayah dan ibu bagi anak laki-laki. Nah, karena materinya cukup panjang, ini Mbak akan bagi jadi dua part ya. Jadi part yang pertama itu adalah pentingnya peran ayah dan ibu bagi figur perempuan. Kemudian part yang kedua adalah pentingnya peran ayah dan ibu bagi anak laki-laki, gitu ya. Nah, supaya bisa lebih enak dalam menyimak, sekarang teman-teman silakan cari posisi yang enak, posisi yang nyaman untuk nyimak podcast yang akan mereka sampaikan ya. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil. Nah, kemudian apabila nanti ada hal-hal yang menarik atau wah ini kayaknya penting nih untuk diketahui temanku atau sahabatku atau siapapun, nggak usah segan-segan, silahkan share aja di sosial media yang teman-teman gunakan. Nah, ingat teman-teman, semakin banyak orang yang belajar ilmu psikologi, artinya kehidupan di sekitar kita tuh semakin nyaman ya. Karena apa? Masing-masing dari kita akan mengetahui batasan diri. Nah, selain itu, dengan semakin banyak lagi orang yang belajar ilmu psikologi, teman-teman, artinya kualitas hidup kita juga akan semakin lebih baik. Pada saat kualitas hidup kita semakin lebih baik, maka kita akan memiliki masa tua yang produktif dan positif. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, silahkan disimak dengan baik ya. Baik, akan mulai sebentar lagi nih. Nah baik, yang pertama ini yang akan Mbak Eka ulas itu adalah terkait gimana sih peran orang tua, dalam artian yang pertama ini figur ayah ya terhadap anak perempuannya. Nah ternyata teman-teman, peran atau fungsi figur ayah terhadap anak perempuannya itu adalah menjadi figur atau menjadi sosok yang akan mencintai dan memiliki si anak perempuan ini tanpa syarat. Nah, kenapa sih hal ini penting atau kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ya karena apa? Bagi setiap anak perempuan, ayahnya atau figur laki-laki pertamanya itu adalah cinta pertama mereka, teman-teman. Nah, jadi maka sebagai ayah-ayah nih ya, kalau punya anak perempuan, wah udah baik-baik deh itu ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang enggak-enggak ya. Karena apa? Ternyata berdasarkan penelitian, figur ayah ini nanti kedepannya juga akan menjadi role model tentang bagaimana sih si anak perempuan ini mencari pasangan. Ya, jadi sekali lagi mereka ingatkan kalau kita sudah berkeluarga, kita udah punya tanggung jawab ya, kita udah punya komitmen. Nah maka berhati-hatilah dalam membuat keputusan dan berperilaku. Karena apa? Ternyata perilaku-perilaku figur ayah itu sangat ditiru atau dimodeling oleh figur anak-anak perempuan. Oke baik, lalu yang berikutnya, figur ayah bagi anak perempuan itu ternyata adalah sosok yang bisa membuat anak-anak perempuan ini menjadi gak gampang putus asa, teman-teman ya, atau nggak gampang menyerah dengan situasi. Nah maka karena si anak ini belajar banget gimana cara si ayah memecahkan masalah, gimana si ayah berani mengambil tantangan dan lain sebagainya. Nah maka mari tunjukkan ke anak-anak perempuan kita bahwa memang kita itu sosok yang nggak gampang menyerah, kita selalu optimis ya, nggak gampang mengeluh. Ya karena apa? Nanti di masa depan, mereka berbicara korelasi saat ini dan masa depan ya. Nanti di masa depan, setiap anak-anak perempuan itu akan memainkan banyak fungsi di dalam rumah tangga, teman-teman semua. Nah maka dia harus mencintai dirinya sendiri, dia harus mencintai pekerjaannya, belum lagi nanti anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka perempuan ini akan sangat rentan dengan stres. Tapi pada saat dia bisa melihat figur ayahnya yang dia pemberani, kemudian dia berani mengambil resiko dan tidak gampang putus asa, nah perilaku ini akan dimodeling. Lanjut, yang berikutnya, nah ini ya peran figur ayah bagi anak perempuan itu adalah figur ayah ini ternyata sebagai role model bagi anak-anak perempuan untuk menentukan pasangannya di masa depan. Nah maka ayah-ayah sekalian dimanapun berada ya, ini juga ada bunda-bunda, maka coba kita berperilaku bagaimana sih, kita bayangin ya, bagaimana sih kita kepengen anak kita tuh di masa depan dapat pasangan.
Nah maka kita berperilaku seperti itu ya, meskipun sulit ya, tapi mau bagaimana lagi ya dengan kata lain seperti itu. Karena apa? Kalau sekarang kita sudah menikah terus kita masih malas-malesan, terus malas bekerja dan main kasar ya, keluar kata-kata kasar segala macam. Nah hal-hal inilah yang akan ditiru oleh anak perempuan dalam mencari pasangan ya. Karena apa? Seperti yang disampaikan di awal, ayah itu adalah cinta pertamanya anak perempuan. Nah maka dalam mindsetnya dia bahwa setiap perempuan itu ya nggak apa-apa ditindas, setiap perempuan itu ya nggak apa-apa sih dikasarin, dimalu-maluin, sampai nggak punya harga diri ya. Karena apa? Dia melihat ayahnya pun memperlakukan hal yang sama ke ibunya, misalnya kayak gitu. Nah maka kalau pesan baik-baik deh ya, para bapak-bapak, para ayah yang punya anak perempuan, berusaha sebaik mungkin, berusaha tetap mendewasakan diri ya pada saat menghadapi masalah, jangan gampang emosi. Nah supaya apa? Supaya besok di masa tua kita semua yang pada punya anak-anak cewek nih, kita nggak kaget atau kita nggak nyesek gitu ya, wah ternyata anakku punya pasangan yang dulunya kayak aku, tapi aku udah nggak bisa apa-apa nih, udah tua renta gitu ya, dan gak bisa belain dia. Waduh itu rasanya luar biasa, pasti akan sakit sekali. Nah maka sebelum itu terjadi, kita lakukan langkah preventif dan kita buat anak-anak perempuan kita tuh merasa bangga dan melihat role model yang tepat dalam menentukan pasangannya di masa depan. Nah, yang berikutnya yang akan dimodeling oleh anak perempuan dari figur ayahnya, itu adalah bagaimana cara dia berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki situasi. Nah dari hal-hal inilah anak-anak perempuan itu melihat ayahnya, figur ayahnya ya. Maka seperti yang sudah Mbak Eka sampaikan di awal tadi, bagi setiap ayah kalau ada masalah jangan lari. Jadi misalnya nih lagi ribut sama pasangannya di rumah, terus udahlah aku cari angin aja keluar, aku pergi, aku apa lain sebagainya kayak gitu terus. Nah itu nanti akan termodeling ke anak perempuannya ya. Selain juga si anak perempuan ini nanti juga nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, jadi dia numpuk masalah terus. Padahal yang kita tahu cewek itu cenderung berpikirnya pakai perasaan bukan pakai logika ya, mayoritas nih ya. Nah maka kehidupannya dia akan diselimuti dengan berbagai macam stres. Nah daripada itu terjadi, sekarang ayah-ayah dimanapun berada, kalau ada masalah jangan pergi. Lagi ada masalah, udahlah aku tak pergi dulu, ngopi dulu, pergi kemana dulu, nanti kalau udah reda baru pulang. Nah padahal yang reda itu kan bukan masalahnya selesai ya, tapi cuman amarahnya, masalah tetap ada. Nah maka si anak perempuan ini akan memodeling itu ya, jangan sampai bukan hanya dia yang berdampak, tapi juga pasangan yang dia pilih pun akan memiliki hal yang sama. Nah kasihannya nanti kalau misalnya harus mencukupi berbagai kebutuhan keluarga ya, jadi misalnya kayak nggak ada biaya, kurang biaya, atau anaknya butuh kebutuhan lain-lain sebagainya karena si suaminya capek, dia pergi aja gitu kayak ngerasa nggak ditanggung jawab ya. Nah akhirnya anak kita nih, anak cewek kita yang harus mati-matian kayak ya udahlah aku aja yang melakukan berbagai hal yang harusnya dilakuin laki-laki. Nah lama-lama juga si anak-anak cewek ini akan gampang stres, rentan stres, dan dia juga akan menghasilkan keturunan-keturunan yang juga rentan terhadap stres ya, dan istilahnya susah menerima aturan ya. Karena apa? Di dalam sebuah rumah itu kalau udah figur ibunya stres atau ibunya nggak sehat, nggak bahagia, ya satu rumah udah pasti akan bermasalah. Oke, baiklah lanjut ya. Nah yang sekarang ini adalah peran ibu nih untuk anak perempuannya. Nah teman-teman semua, ibu-ibu dimanapun berada, ternyata anak-anak perempuan itu sangat membutuhkan pengakuan dari ibunya bahwa anak-anak perempuan ini cantik ya. Anak-anak ini cantik dan dia mempesona, terus juga sudah membuat bangga ibunya. Kenapa pengakuan ini sangat penting? Karena dari dia diakui bahwa dirinya itu cantik, kemudian orang tuanya atau ibunya itu bangga sama dia, anak-anak perempuan ini gak akan berbuat macam-macam deh di luar sana ya. Dalam artian dia kayak berlebihan dalam hal make up, kemudian bingung mencari figur yang terlalu menor dalam tanda petik atau terlalu mencolok ya dandanannya. Dia nggak akan butuh itu. Karena apa? Pada saat menjadi dirinya sendiri aja dia udah dibilang cantik ya, maka dia nggak akan memerlukan sesuatu hal yang berlebihan untuk membuat dirinya terlihat cantik di mata banyak orang. Nah yang paling penting, pada saat si ibunya anak ini bisa menerima anak-anak perempuannya dengan baik ya, anak-anak ini juga akan tumbuh menjadi anak yang positif dan optimis teman-teman. Kemudian dari figur ibu, anak-anak perempuan ini belajar untuk mempercayai seseorang. Ya, jadi anak-anak perempuan ini adalah dari figur ibu
dia akan berusaha memberikan berbagai macam rahasianya yang tadinya hanya dia simpan sendiri ke ibunya supaya dapat dipercaya. Nah, maka kita sebagai ibu harus gimana? Ya, jangan mempermalukan anak-anak kita di depan saudara-saudara yang lain. Misalnya kayak, wah si X nih ya udah berani curhat tentang ini. Nah itu yakin deh Mbak Eka, besok lagi anaknya nggak akan curhat. Karena apa? Dia ngerasa dipermalukan. Mungkin bagi si ibu, wah lucu aja ya, ternyata anakku udah dewasa nih, udah berani cinta-cintaan misalnya, atau malah udah datang bulan terus dia mau ngomongin ke siapa-siapa ya. Nah, buat si ibu tuh lucu, tapi percaya deh buat si anak itu bener-bener kayak momok yang oh ya udah. Dan maka jangan harap ke depannya si anak bisa menjaga rahasia ya. Jadi kalau kita ngelihat ada teman-teman kita yang mohon maaf agak ember atau dia susah diberikan sebuah rahasia, sebuah kepercayaan ya, karena role modelnya dari rumah itu tidak bisa memberikan kecukupan hal tersebut. Nah, maka jangan heran dan jangan salahkan orang-orang yang ember. Yang salah ya kita, kenapa kita bercerita masalah pribadi kita ke orang lain ya, berarti kayak gitu. Apalagi kalau bukan ke orang yang tepat gitu teman-teman. Baik, nah tapi jangan khawatir kalau misalnya ya ada suatu ketika atau suatu masalah yang kita emang nggak bisa prediksi ya. Misalnya kita punya ibu udah meninggal atau divorce, bercerai. Nah, masih ada figur-figur lain yang bisa untuk mencukupi perilaku ini. Misalnya diambilkan dari figur tantenya atau budenya atau bahkan eyangnya ya. Dari figur-figur inilah nanti si anak perempuan juga tetap bisa belajar hal yang sama. Artinya apa? Dari figur perempuan yang paling bikin dia nyaman. Nah, yang berikutnya, tapi kalau menurut Mbak Eka sih ini di Indonesia terutama ya masih agak tabu ya untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan seks atau berkait dengan tubuh. Nah, cuman harapan Mbak Eka untuk ibu-ibu yang sekarang nih, ibu-ibu di masa depan, coba deh untuk ngobrol atau sharing dengan anak-anak kita ya. Ingat, Mbak Eka udah bahas di video sebelumnya ya, kalau untuk anak perempuan bahas masalah tubuh itu dengan ibu. Kalau untuk anak laki-laki bahas masalah tubuh dan lain-lain yang sifatnya seksual dengan ayah. Jadi usahakan membahas perilaku seks itu adalah satu jenis ya, satu jenis. Jadi jangan dengan lawan jenisnya. Nah, jadi dari figur-figur ibu ini ternyata anak-anak perempuan itu bisa dilatih untuk lebih mengenal diri, untuk lebih bisa menerima berbagai perubahan diri ya. Seperti kita tahu kalau udah masuk masa pubertas tuh banyak terjadi perubahan di dalam diri seseorang ya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, tugas ibu, tugas bapak terutama ya, untuk masuk dan menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi ya kepada anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya nggak salah tangkap. Jadi jangan sampai si anak ini belajarnya malah karena si ibunya takut, wah daripada salah ngomong nanti bingung jelasin, biar gurunya aja deh, atau biar dia tahu dari teman-temannya aja deh, atau biar baca buku aja. Nah iya kalau dapetnya yang benar ya. Nah kalau yang nggak benar kan repot ya. Kemudian dari figur ibu ternyata anak-anak perempuan ini juga mempelajari tentang sopan santun dan menghargai berbagai pemberian atau hal-hal yang kecil. Nah jadi kita bisa ngelihat sopan santun dari sebuah keluarga atau dari sebuah anak, yaitu akan terlihat dengan bagaimana cara si ibu mengajarkan sopan santun itu kepada anak-anaknya. Nah tapi bukan berarti untuk anak-anak yang gak bisa diatur dalam tanda petik atau dia kurang bisa dilatih sopan santun itu ibunya bermasalah ya, belum tentu. Karena sebagian juga ada yang ibunya bekerja, atau sebagian juga ada karena adanya pola asuh ganda. Akhirnya si anak ini bingung, kok ketika aku dititipkan sama eyang misalnya aku nggak boleh gini ya, tapi pas di rumah sama ibu, dan karena ibunya ngerasa bersalah karena apa ya, karena jarang nemenin anaknya ya. Jadi dia kayak ngerasa, oh ya udah deh, berarti aku memang harus mengizinkan anak-anakku supaya bisa berekspresi sebagai bentuk atau rasa penyesalan karena tidak bisa menemani anak sehari-hari. Nah maka dia nggak akan bisa menghargai hal kecil, jadi selalu menuntut pengen ini ya, karena nggak ada controlling. Kemudian yang terakhir nih, peran figur ibu ya terhadap anak perempuannya itu adalah mengajarkan anak perempuan untuk terus bersyukur dan memaksimalkan berbagai macam perasaan yang muncul di dalam dirinya. Jadi pengen nangis ya nggak apa-apa, lagi seneng ya alhamdulillah misalnya gitu ya, atau kita lagi stres dan pengen diam ya boleh. Nah dari situlah figur ibu ini mengajarkan berbagai perasaan. Nah maka alangkah baiknya kalau jadi ibu-ibu setiap menghadapi masalah ya bilang aja jujur,
Bunda lagi capek atau mama lagi stres nih ya. Oke kak, mohon kerjasamanya ya. Kita beberapa hari ini jangan bikin kesalahan dulu dan sebagainya, karena mama atau ibu butuh waktu buat berpikir. Nah, dengan cara seperti itu kita lagi mengajarkan si anak tentang bagaimana sih caranya bersyukur dan mengenal berbagai perasaan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman semua dimanapun berada, podcastnya sudah selesai. Terima kasih karena sudah nyimak podcast ini sampai selesai. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Titip salam juga untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kalian ya. Tetap sehat, optimis, dan sukses selalu deh untuk kita semua. Kemudian teman-teman semua, jangan lupa juga tonton podcast mereka yang sebelumnya. Siapa tahu ada kondisi-kondisi yang relate atau sama ya, atau cocok dengan yang sedang kita alami, dan bisa memberikan salah satu insight atau jalan keluar supaya kita juga tidak mengalami stres yang berkepanjangan pada saat kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang menghadapi atau yang menghampiri hidup kita. Gitu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk waktu dan apresiasi serta atensinya. Sampai ketemu lagi pada video yang lain ya. Dadah.